Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Violeta dari kelas SE 4503 ingin mempresentasikan tugas besar minggu ke-7 kami untuk mata kuliah Design Thinking ini yang berjudul Empathize in Design Thinking, Aplikasi Kesehatan Health Tech dari kami. Selanjutnya adalah perkenalan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Zakia Hakim, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Silvana Reina Karneliawati. Yang ketiga ada Deva Angela Felicitas Toding. Dan yang terakhir ada Satrio Agul. Selanjutnya kami akan menjelaskan singkat tentang aplikasi kami yang berjudul Peduli NKRI atau singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu Peduli NKRI? Peduli NKRI adalah sebuah aplikasi kesehatan baru berbasis mobile yang diluncurkan di saat pandemi COVID-19 ini di tahun 2021 ini, guna untuk membantu seluruh masyarakat NKRI. Selanjutnya adalah kegiatan Empathize, yaitu user yang telah kami observasi. Kami berempat setidaknya telah menginterview sebanyak 2 user, dan ini adalah hasil dari interview kami. Untuk saya sendiri, Zakia, telah menginterview seorang perempuan yang berumur 18 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa aktif yang bernama Fani. Dan saya telah menginterview seorang laki-laki yang berumur 51 tahun yang bekerja sebagai seorang CEO dan entrepreneur yang bernama Yaya. Selanjutnya dari saya atau Reina, ada user pertama yang bernama Bulan. Dia seorang perempuan yang berumur 19 tahun yang berprofesi sebagai mahasiswi. Yang kedua ada Adelia, dia seorang perempuan berumur 18 tahun dan dia seorang mahasiswi juga. Selanjutnya, user dari saya yang pertama adalah Aris, berjenis kelamin laki-laki, berumur 46 tahun, berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Lalu yang kedua adalah Devi, berjenis kelamin perempuan, berusia 25 tahun, dan berprofesi sebagai mahasiswi. Selanjutnya user pertama bernama Erza, jenis kelaminnya laki, usianya 18 tahun, berstatus mahasiswa. User kedua yang bernama Dea, jenis kelaminnya perempuan, usianya 17 tahun dan masih pelajar. Selanjutnya adalah melakukan kegiatan empathize, yaitu membuat empathy map. Pada empathy map terdapat 4 bagian, yaitu says, yaitu apa yang dikatakan oleh user. Lalu things adalah apa yang dipikirkan, does adalah apa yang dilakukan, dan feels adalah apa yang dirasakan oleh user. Pada empathy map pertama, dari punya Zakia, pada bagian says, user mengatakan bahwa tampilannya cukup menarik, animasinya lumayan menarik, aplikasinya lancar di semua bagian. Lalu yang user pikirkan adalah aplikasi ini pilihan warnanya menarik, lalu animasinya terkesan biasa saja, dan juga user mengatakan bahwa aplikasi ini sesuai dengan ekspektasi. Lalu yang dilakukan oleh user adalah menekan-nekan layar di halaman loading aplikasi, mengeksplor fitur-fitur yang ada di aplikasi, dan menunjukkan ekspresi kagum tampilan keseluruhan aplikasi. Yang dirasakan oleh Fani dan Yayat adalah kagum, senang, penasaran, bingung, dan juga frustasi. Lalu pada empathy map yang kedua, yaitu oleh Reina, user Bulan dan Adel, mengatakan bahwa aplikasi ini dapat menambah pengetahuan, dan aplikasi ini dapat menambah relasi, serta aplikasi ini bisa menjadi reminder untuk diri sendiri. Lalu yang dipikirkan adalah aplikasi ini mudah untuk digunakan. Aplikasi ini membuat kita lebih waspada dan tampilannya cukup menarik, kurang efisien jika untuk keadaan darurat.
Yang dilakukan oleh Bulan dan Adele adalah mempelajari tentang aplikasi ini dan menggunakan fitur-fitur pada aplikasi serta mencari kekurangan dari aplikasi. Yang dirasakan adalah senang dan juga bingung. Lalu pada empathy map ketiga, pada user Aris dan Devi, mengatakan bahwa aplikasi ini bermanfaat untuk pelayanan kesehatan. Lalu aplikasi ini dapat digunakan dalam keadaan darurat. Aplikasi ini mereka ingin agar aplikasi ini memiliki map agar dapat mengetahui praktek dokter terdekat. Lalu ingin agar warna dan kontras yang ditampilkan menarik. Yang dipikirkan adalah aplikasi ini cukup mudah untuk digunakan. Aplikasi ini tidak terdapat sentuhan kemanusiaannya. Aplikasi ini memiliki banyak manfaat. Lalu yang dilakukan adalah Aris dan Devi mempelajari cara menggunakan aplikasi, lalu mencoba menggunakan fitur-fitur, serta membandingkan dengan aplikasi kesehatan yang serupa. Lalu yang dirasakan adalah senang, bingung, tidak sabar, dan juga kesulitan. Lalu empathy map yang keempat dari Agul, yaitu user Erza dan Dea, mengatakan bahwa aplikasi ini mudah untuk dijalankan. Mereka suka dengan aplikasi ini, lalu aplikasi ini sudah cukup bagus. Lalu yang dipikirkan adalah apakah aplikasi ini susah untuk diretas, lalu mungkinkah aplikasi ini terkesan biasa saja. Lalu yang dilakukan oleh user adalah mempermudah konsul, mendapat ilmu baru, mungkin nanti bisa dibuat sendiri, lalu menghemat biaya. Yang dirasakan oleh Erza dan Dea adalah senang, menarik, ingin tahu, terharu, bangga, dan juga excited. Selanjutnya ada kegiatan define atau yang disebut POV. Di saat masa pandemi COVID-19 yang sudah melanda di tanah air sejak bulan Maret 2020 yang lalu, hari demi hari berlewat. Semakin banyak kasus warga NKRI yang terjangkit virus ini dengan dinyatakannya positif COVID-19. Dari hanya 2 orang yang terpapar virus ini hingga puluhan, ratusan, dan bahkan mencapai ribuan warga saat ini, pastinya dengan situasi seperti ini, dibutuhkan orang-orang tertentu dan khusus dalam menangani dan membantu warga-warga yang membutuhkan pertolongan di keadaan mereka yang sangat lemah dan bahkan tidak memungkinkan. Orang-orang yang tertentu yang dimaksud di sini adalah para tenaga medis, dokter, paramedik, dan sukarelawan. Memang di zaman seperti ini, sudah banyak sekali orang-orang tersebut hadir untuk membantu kita di saat kita membutuhkan mereka. Akan tetapi, apakah mereka dapat membantu kita semua se-Indonesia? Seperti yang sudah dibahas, seharusnya kita sebagai seluruh tumpah darah NKRI dapat layanan, perawatan, solusi, dan waktu yang sama yang tidak bersyarat dan tanpa pengecualian. Tujuan kami hanya satu, yaitu di saat pandemi seperti ini, kita berusaha sebisa kami bagaimana kita dapat membantu warga NKRI agar memudahkan mereka untuk mendapatkan layanan, perawatan, solusi, dan waktu yang sama dengan adil tanpa adanya persyaratan atau pengecualian dan pastinya mudah dilakukan. Selanjutnya ada kegiatan define atau how might we. Yang pertama adalah M Up the Good. HMW membuat aplikasi layanan kesehatan yang dapat memudahkan warga NKRI dalam mendapatkan pelayanan, perawatan, dan solusi kesehatan. Yang kedua ada Remove the Bed. HMW menyajikan fitur yang bermanfaat dan mudah digunakan warga NKRI dalam mendapatkan layanan, perawatan, dan solusi kesehatan. Yang ketiga ada Explore the Opposite. HMW menemukan fitur apa saja yang mudah dipahami dan diakses warga NKRI dalam mendapatkan pelayanan, perawatan, dan solusi kesehatan. Yang keempat ada Question and Assumption, yaitu HMW membuat aplikasi layanan kesehatan dengan fitur yang lengkap dan dapat bermanfaat bagi layanan, perawatan, dan solusi kesehatan warga NKRI.
Yang kelima, ada go after objective, yaitu HMW membuat aplikasi layanan kesehatan dengan fitur yang menarik dan mudah digunakan warga NKRI. Yang keenam, ada ID Unexpected Resource, yaitu HMW membuat aplikasi layanan kesehatan memiliki banyak manfaat untuk sumber daya manusia. Yang ketujuh ada create an analogy from need or context, yaitu HMW membuat aplikasi layanan kesehatan memiliki banyak peminat untuk menggunakannya. Yang kedelapan ada play against the challenge. HMW membuat aplikasi layanan kesehatan sarana yang digunakan untuk semua kalangan umur. Yang kesembilan ada change the status quo. HMW membuat aplikasi layanan kesehatan dengan tanpa gangguan seperti iklan. Yang terakhir ada break POV into peace. HMW memiliki fitur yang mudah untuk digunakan di kalangan semua umur. Kegiatan audit. Poin pertama, pelayanan kesehatan. Jadi di sini kita akan membuat fitur di mana masyarakat penyakitnya gawat darurat akan langsung dirujuk ke rumah sakit pilihan. Terus poin kedua, hasil tes COVID-19 itu berfungsi untuk mengetahui apakah kita positif atau negatif supaya aman untuk masyarakat yang lain jika mengetahui hasil tes COVID-19 itu negatif. Poin ketiga, teledokter, yaitu mempermudah konsultasi kesehatan secara online. Dengan mudah kita bisa bertanya-tanya dengan ahlinya, yaitu dokter. Jikapun harus ke rumah sakit, nanti sudah ada surat dokter dari kita konsul online. Poin 4, scan barcode. Scan barcode berfungsi untuk scan data diri dan scan lokasi, mempermudah mencari data atau mencari lokasi rumah sakit dan saat mendaftarnya. 5. Sertifikat aplikasi, yaitu isinya data diri dan riwayat penyakit seperti nama, tanggal lahir, alamat, terus golongan darah, dan riwayat penyakit yang pernah ditangani. Poin 6, pola makan sehat, memberitahu makanan apa saja yang sehat dari riwayat penyakit yang diderita, agar kita tidak ceroboh dalam memilih makanan yang sehat untuk tubuh kita. Poin 7, cek golongan darah. Golongan darah di mana yang bisa ditransfusi, menambah pengetahuan di mana golongan darah ada yang tidak bisa ditransfusikan ke golongan darah tertentu. Poin 8, lokasi donor darah atau disingkat PMI, yaitu meningkatkan cadangan darah dan bermanfaat untuk memperlancar aliran darah hingga mencegah penyumbatan arteri. Mendonorkan darah mampu menurunkan resiko serangan jantung hingga 88%. Poin 9, call center rumah sakit berfungsi untuk mendaftar untuk ke dokter umum, poli, USG, mempermudah dan memperlancar antrian dalam mendaftar. Poin 7, dokter schedule, untuk mengetahui jadwal dokter praktek kapan, di hari apa, dan di jam berapa, dan memastikan kita untuk mengatur jadwal untuk berobat ke dokter. Selanjutnya yaitu kegiatan audit, yaitu solusi. Solusi pertama yaitu dengan adanya fitur pelayanan kesehatan, pengguna aplikasi yang membutuhkan pertolongan gawat darurat akan dirujuk ke rumah sakit tertentu khusus atau pilihan pengguna. Solusi kedua yaitu keefektifan informasi jadwal praktek dokter akan memudahkan pengguna dan juga dokter untuk mengadakan janji di waktu yang telah disepakati terlebih dahulu melalui fitur teledokter. Solusi ketiga yaitu hadirnya fitur teledokter mempermudah percakapan antara dokter dan pengguna aplikasi seputar kesehatan, solusi, saran, dan juga bisa membuat janji di waktu yang telah disepakati. Solusi keempat
yaitu pengguna bisa mengetahui di mana saja lokasi rumah sakit atau tempat khusus untuk mendonorkan darah mereka sesuai dengan golongan darah mereka dan juga darah yang dibutuhkan. Yang kelima, yaitu call center rumah sakit akan menampilkan sekilas info mengenai rumah sakit terdekat kita, termasuk nomor darurat yang bisa dihubungi untuk segera memohon pertolongan dari pihak rumah sakit. Solusi terakhir atau solusi yang keenam adalah fitur sertifikat diri berguna untuk membuktikan keaslian data pengguna aplikasi dalam suatu instansi dan juga agar orang mengetahui riwayat kesehatannya dan bisa menyelesaikan diri. Berikut adalah IMK atau interaksi manusia komputer, aplikasi Peduli Lindungi. Jadi ini adalah tampilan utama untuk aplikasi Peduli NKRI. Di sini adalah daftar. Sekarang kita bisa mendaftarkan akun Peduli NKRI terlebih dahulu, dan setelah itu melakukan login. Setelah kami melakukan login, maka kami dapat mengakses fitur-fitur dari aplikasi Peduli NKRI dengan lengkap, termasuk pelayanan vaksinasi COVID-19. Demikian presentasi kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan mengenai presentasi kami, dipersilakan untuk bertanya ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.